Jamah setiap pribadi yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan problem masalah yang mereka sedang bergumul, beri jalan keluar dan berkati keluarga rumah tangga juga Tuhan bolehkan. Mereka yang belum punya pekerjaan pun buka jalan diberkati punya pekerjaan. Mereka yang belum hamil sama pernikahan tolak segala kemandulan diberkati Tuhan supaya mereka segera hamil. Yang belum nikah pun beri jodoh diberkati mereka segera nikah. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu di tengah-tengah mereka, agar kebenaran-Mu ini hidup oleh kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Dengan kekuatan-Mu hamba menyampaikan kebenaran-Mu di tengah-tengah mereka, biar firman itu hidup, firman mengubahkan hidup mereka, dan mereka berubah dan diberkati semua dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin, haleluya. Tepuk tangan untuk kita luar biasa. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Sore hari ini saya akan mengajar saudara tentang tujuan hidup. Karena tujuan hidup ini sangat penting sekali. Kita menjadi orang Kristen kalau tujuan hidup kita nggak jelas, bahwa hidup kita untuk Tuhan, imanmu nggak bisa bertumbuh. Kalau iman kita tidak bertumbuh, yang kedua, engkau akan punya sikap hati yang jelek. Amin. Iya. Karena tujuan kita ikut Yesus itu harus jelas, Tuhan. Harus firm, kokoh, kuat. Ini penting sekali. Coba kita baca dulu dari 1 Korintus. 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Saya baca ayat 26, saudara baca ayat 27. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Dan menguasainya seluruhnya supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri apa? Ditolak. Ya. Rasul Paulus mengatakan, aku bukan berlari tanpa tujuan. Dia ikut Yesus itu tujuannya jelas, hidupnya bagi Yesus. Dia punya visi misi, dia diperintah Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, menyelamatkan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan punya fokus, lari kepada fokus. Nih. Makanya Rasul Paulus punya iman itu dahsyat. Ya. Dan dia punya attitude, punya sikap hati itu benar di hadapan Tuhan. Dia tidak takut satu kesulitan apapun juga. Karena percaya bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita semua. Tepuk tangan kita luar biasa, haleluya. Itu orang yang jelas tujuannya. Ya. Kalau kita ikut Kristus hanya maunya berkat aja, imanmu tidak tumbuh. Saudara baru haleluya ketika saudara berhasil. Saudara akan halilupa dan halilintar. Engkau tidak mau masalah. Salah. Tidak ada hidup tanpa proses. Orang hidup itu harus menghadapi kenyataan. Tuhan ini ngajar kita, ya orang yang percaya kepada Dia, kita dilatih berperang, hadapi ini kenyataan. Amin. Kalau engkau tidak berani menghadapi kenyataan, proses, saudara, ya, kepengen kaya, terus cepat jadi kaya begitu. Mana ada sih? Ya. Pergumulan itu indah bersama Tuhan karena kita lebih dekat dengan Tuhan. Iya loh. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur bilang begini, Mazmur 92. Ya. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma. Pohon kurma proses penanamannya, saudara. Itu ketika dia ditanam, di atasnya itu diberi pemberat. Nah, ketika pohon kurma itu mau bertunas ke atas, tidak mampu karena ada pemberat. Akarnya itu akan mencari sumber mata air. Pergumulan enggak? Gumul. Amin. Akar ini berbicara manusia rohani. Iman kita. Orang beriman selalu mencari Tuhan.
Kalau saudara orang beriman hanya cari Tuhan untuk duit, bukan orang beriman. Ya. Yang bisa membangun hubungan dengan roh Allah adalah roh kita. Nah, ketika pohon korma itu, saudara ya, akarnya mendapatkan sumber mata air, wah, dia mendapat kekuatan. Makanya Tuhan mau setiap kita itu harus punya relationship dan close dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kau akan menyerap kekuatan Tuhan, rohmu akan membangun dengan roh dia. Dan roh dia nantinya akan mengalir dalam seluruh keberadaan jiwamu maupun tubuhmu. Jiwa ini lemah. Kalau engkau menjadi orang Kristen mengandalkan jiwamu, salah. Jiwa ini lemah, gampang stres kok. Kekuatan manusia itu ada di dalam rohnya. Tanaman pun, saudara, itu kekuatannya di mana? Bukan di batangnya, di akar. Seperti di beberapa tahun yang lalu itu di Bogor sana di depan istana ada pohon yang besar, tumbang. Loh, kenapa pohon besar begini tumbang? Ternyata akarnya itu enggak masuk dalam tanah yang dalam. Makanya orang beriman itu bisa kokoh karena iman itu roh iman. Masuk dalam hubungan dengan Tuhan. Kok punya close, punya kedekatan dengan Tuhan. Kuat, saudara. Ya. Di dalam bahasa Yunani ada satu bahasa Yunani yang menggambarkan tentang iman, yaitu hypostasis. Hupo itu dasar, stasis itu berdiri. Dasarnya apa? Percaya. Hidup kami tidak melihat tapi apa? Percaya. Statis itu berdiri. Jadi orang beriman adalah orang-orang yang berdiri di atas dasar apa yang kita percayai. Amin. Bukan Tuhan datang, Tuhan menyelamatkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Tuhan datang kepada kita untuk menebus dosa kita. Dia mau memulihkan segala keadaan hidup kita. Jiwamu dipulihkan, kalau jiwamu pulih, kamu membangun rumah tanggamu pun akan pulih. Dan tubuhmu pun akan pulih disembuhkan. Amin. Banyak orang stres karena jiwa. Luar biasa. Tumbuh. Makanya kalau saya lihat anak-anak Tuhan itu takut masalah semuanya. Bukan kita tidak takut masalah. Kita ada takut masalah, tapi tidak perlu takutnya kebablasan gitu loh. Ya mikirlah, ya ada masalah. Ya, tapi kita harus berani berserah. Nah, ketika pohon korma tadi akarnya sudah dapat sumber mata air. Lihat, dia batangnya mulai besar. Dan saat itulah dia mulai bertumbuh ke atas. Apa ini namanya? Pemberat tadi, ya, yang di atasnya akan disundul. Sudah. Pemberat itu akan pergi, dia menjadi pohon korma di tengah-tengah padang gurun yang dahsyat. Badai pun tidak bisa menghancurkan dia. Amin. Tuh. Makanya di mana ada pohon korma, orang melihat di bawah situ pasti ada air. Saudara ingat cerita orang Israel ketika keluar dari Israel, setelah dia mengalami air yang pahit menjadi manis. Setelah itu dibawa Tuhan kemana? 70 pohon korma. Iya toh? Karena ada sumber mata air di situ. Dia akan minum air yang jernih, yang enak. Ya. Ini berbicara iman kita. Ketika engkau punya hubungan dengan Tuhan, engkau close dengan Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan, saatnya masalahmu yang menekan hidupmu itu harus sudah selesai. Ya, ketika Tuhan memproses kita, masalahmu akan pergi, nama Tuhan akan dimuliakan, keluargamu dipulihkan, hidupmu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, tubuhmu disembuhkan. Amin.
Ya, karena kamu terlalu khawatir, tidak percaya. Itu luar biasa. Tuhan itu penuh kasih. Kita dipanggil bukan mau disengsarakan sama Tuhan kok. Kita dipanggil bukan mau diserahkan hidup kita untuk dihina orang terus-menerus. Tuhan memanggil kita bukan hidup kita untuk dimatiin sama penyakit. Nah, makanya dia dikatakan, dalam firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Dia yang kaya mau jadi miskin supaya kita diberkati. Kita lihat Bapak rohani kita Abraham. Abraham ini ya dijanjiin anak, tapi sampai dia umur 99 tahun, dia belum punya anak. Kenapa imannya Abraham itu tetap kokoh? Dia mengatakan begini dalam Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi apa? Bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Apa yang harus diharapkan? Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Apa yang mau diharapkan? No hope secara medis. Mau tanya, dokter diketawain kalau bisa punya anak. Dia udah impoten. Sarah sudah mati haid. Mau apa? Tapi lihat, sekalipun tidak ada dasar berharap, Abraham tetap berharap karena dia mengenal Allahnya, El Shaddai. Kenapa iman Abraham bisa begitu luar biasa? Attitude-nya, sikapnya pun tidak menghujat Tuhan, tidak marah-marah sama Tuhan. Ya, bohong lu Tuhan, sekarang aku sudah begini. Ya, Sarah sudah mati haid. Aku sudah tua, aku sudah impoten. Tapi engkau tidak memberi anak. Bohong. Enggak. Lihat. Karena dia punya tujuan hidup untuk Tuhan. Dulunya Abraham itu kan tinggal di tanah Ur-Kasdim, di negeri Ur-Kasdim ini. Ur-Kasdim itu tempat penyembahan berhala. Dia belum pernah ketemu Tuhan yang sungguh Tuhan. Nah, ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham, waktu itu namanya Abram, akulah Tuhan. Engkau keluar dari negerimu, dari sanak keluargamu, ke negeri yang akan kutunjukkan. Nah, ketika tuh yang dia cari itu inilah. Dia mau ketemu Tuhan yang suka Tuhan. Yang punya langit dan bumi, yang mempunyai hidup manusia. Bukan Tuhan-Tuhanan. Nah, ketika dia ketemu, dia pergi aja tinggalkan sanak keluarganya negeri Ur-Kasdim. Dia orang kaya di Ur-Kasdim. Orang kaya dia. Dia dijanjiin nanti Sarah yang mandul punya anak. Kenapa sampai Sarah mati haid dia tidak marah sama Tuhan? Karena dia udah ketemu hidupnya. Yang dia pikirkan, ikut Tuhan itu, langit baru, Yerusalem baru, bumi baru, langit baru. Seharusnya kita menjadi orang Kristen sama. Karena Yesus pertama datang ke dunia ini, dia mau mati untuk kita. Kemarin Paskah, dia mau menyelamatkan jiwa kita semuanya. Amin. Coba. Kalau kita lihat The Passion filmnya itu, begitu dia menderita luar biasa. Ya, dia di Taman Getsemani aja berdoa, Bapak kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Darah, ya, keringat berdarah. Dia dicobai sama iblis. Iblis bilang gini kan, The Passion itu, kamu mampu mikul dosa banyak orang. Yesus doa terus.
Sekali lagi iblis itu bilang, kamu mampu untuk memikul banyak dosa banyak orang. Yesus bangkit mampu, kenapa tidak mampu? Amin. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Kalau saudara memerenungkan kasih Tuhan itu true love. Kasih sejati. Bukan kasihnya Romeo and Juliet. Ya, ada orang bilang, Pak, Romeo and Juliet itu true love. Enggak. Romeo and Juliet belum true love. True love itu mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasih. Itu baru true love. Romeo and Juliet kan saling menjaga. Ya. Makanya dia mau mati sama-sama. Coba kalau Romeo-nya menyakitkan hati Juliet. Juliet menyakitkan hati Romeo. Kan mesti bilang, goodbye my love. Betul enggak? Ya. Inilah kasih agape. Kasih meskipun. Luar biasa. Dan dia tidak ingin kita masuk neraka. Tuhan mengatakan apa? Meskipun kita orang berdosa. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Yesaya 43 ayat 4 itu. Sampai Daud yang berbuat dosa. Membunuh Uria. Ya. Nyeleweng sama Bathsheba, istrinya diambil, suaminya dibunuh. Yesus bilang gini dalam Mazmur 8. Apakah anak manusia Tuhan sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia Tuhan sehingga engkau mengindahkannya? Masa sejahat aku ini? Engkau mengingat dan mengindah ini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Terus ayat 5. Lihat. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Itu hatinya Bapak di surga. Seorang father. Ya. Hati Bapak yang luar biasa. Karena Daud itu bercermin dirinya. Karena tujuan Daud, ya, itu bukan kerajaan, bukan mahkota. Dia jatuh dosa sama Bathsheba ketika dia ditegur Nabi Nathan. Ya. Yang dikatakan Daud itu luar biasa. Dia bertobat, ampuni saya Tuhan. Saya berdosa terhadap Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 51 dia mengatakan apa? Tuhan jangan membuang aku dan jangan ambil rohmu dari padaku. Waduh. Makanya Tuhan bilang Daud ini hatinya lembut. Tuhan berkenan kepada Daud. Kenapa? Karena Tuhan melihat Daud hanya mau Yesus. Kerajaan mau diambil silakan aja lah. Mahkotaku mau diambil Tuhan, enggak apa-apa. Enggak. Asal engkau Tuhan jangan membuang aku dan jangan ambil rohmu dari padaku. Nah orang Kristen enggak. Punya Roh Kudus. Ya, enggak dihargai. Loh kita ini siapa? Saudara mesti mikir, renung. Iya ya. Aku orang berdosa seperti ini belum sempurna tapi Tuhan menghargai aku. Mau mati untuk aku. Aku dipercaya, diberi rohnya karena darah Yesus menyatu dengan aku. Dari sumber roh itulah sesungguhnya kekuatan Allah akan datang. Berkat Allah akan datang, kemuliaan Tuhan akan datang, kemenangan akan berpihak kepada kita, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Lah kok aku tidak menghargai? Beda sama Saul. Saul tidak punya pertobatan loh. Ya. Dia minta ampunnya bukan sama Tuhan Saul. Sama siapa? Samuel. Ya. Kalau kamu mau ngampuni saya akan nyembah Tuhan. Kan kurang ajar. Saul. Dia ingin mempertahankan kedudukan sebagai raja. Wah, kalau saudara mau belajar Alkitab gitu, betul, luar biasa.
engkau akan jatuh cinta sama Tuhan dan lebih jatuh cinta lagi. Tuhan itu sangat baik, betul. Ya. Coba. Makanya Tuhan tuh melihat hati kita. Kalau kau tidak punya tujuan hidup kita untuk Tuhan. Ya. Yang kita inginin hanya harta dan harta dan harta. Engkau proses dikit aja tidak mau. Gak kuat, saudara. Bodoh loh kita. Karena kita hidup itu tidak mungkin tidak ada masalah. Biar Tuhan, Pak, yang ngambil masalahku terus. Emang kita boneka? Engkau punya masalah, engkau bergumul dengan Tuhan. Kalau engkau rela, engkau lebih dekat dengan Tuhan. Engkau akan mengenal dia lebih lagi. Simon Kirin dari Kirene. Ketika Yesus pikul salib, dia cuma lihat dari jauh. Dia nggak bisa berdekatan dengan Tuhan. Tetapi ketika tentara Romawi bilang, Simon, tuh pikul salib Yesus. Ketika dia mau pikul salib Yesus, berat, sakit, tapi dia berjalan bersama Yesus. Amin. Ketika engkau dalam bergumul, engkau jangan lari dari Tuhan. Di saat itulah engkau harus close dengan Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Amin. Di situ engkau mengenal pribadi dia, kasih dia yang luar biasa. Dan nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan kita luar biasa. Haleluya. Amin. Engkau belajar membangun rohmu. Karena Tuhan menginginkan engkau menjadi orang-orang yang dahsyat. Ya. Kembali ke Roma tadi. Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diberkati dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Terhadap janji Allah kita tidak bimbang. Ya. Ini baru terjadi. Ya. Bapak ini biasa bergereja di Tiberias, dia muter-muter di Tiberias. Karena dia nyari pendeta. Gantian pendeta, bukan satu pendeta. Tapi iman Bapak ini, umurnya udah 70, tapi luar biasa. Dia hidup memang untuk Yesus. Dan dia tidak percaya kalau makan tubuh minum darah itu bisa sakit. Dia selalu kalau cerita sama saya, dia beriman tidak sakit. Memang puluhan tahun dia tidak sakit. Menjadi orang Kristen, sejak di Tiberias tidak sakit. Dia dapat pelajaran Tiberias lebih lagi. Ya, tidak sakit. Tapi kali ini Tuhan izinkan kena kanker prostat stadium 3. Ya. Dia imannya kuat. Ketika saya main di tempatnya, ya, istrinya yang cerita, dia tidak mau buka cerita sama saya. Pak, suami saya ini sulit kencingnya loh Pak, sudah 2 bulan. Ya. Terus saya bilang, loh Pak, benar ya? Iya Pak. Gini Pak, sebaiknya kita harus punya iman yang kuat gitu bagus. Ya. Tapi Bapak harus cek ke dokter dulu, kenapa kok kencing kesulitan? Mungkin seumur Bapak ini biasanya prostat, saya bilang gitu. Tidak mau dia. Ya. Akhirnya terus dibujuk sama istrinya, anak-anaknya, ya mau, betul prostat. Cancer, stadium 3 dibawa di Singapura. Dia lemes juga. Tapi Bapak ini punya iman memang luar biasa. Saya bilang Bapak ini, firman Tuhan bilang begini, apa yang tidak ditanam Tuhan akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu di Matius 15 ayat 13. Dan Tuhan memanggil kita bukan diserahkan untuk dibunuh penyakit. Imanmu akan menyelamatkanmu, saudara kita. Doa. Ya. Doa dengan saya. Doa yang sering saya doain. Nah ini.
Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akarnya. Saya bilang gini juga. Ya, saya kan banyak di Surabaya. Bapak juga ke Nia saja, cari Pak Pariaji juga. Jadi banyak didoain pendeta-pendeta kan. Ya. Percaya. Karena Bapak ini punya iman juga luar biasa. Ya. Nah, ketika mau cek lagi, ya, setelah dinyatakan stadium 3 mau cek lagi, hari Jumat 2 minggu yang lalu, istrinya telepon saya, minta didoakan, ngajak pertemuan dengan saya, untuk didoakan lagi. Saya doain. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak akan membawa kita diserahkan kepada musuh kita, kepada kemiskinan, kepada kehancuran, kepada penyakit. No, Dia justru mau membawa engkau dibebaskan dari masalah itu. Akar permasalahannya, kita harus bertobat. Bapak ini saya tanya, kalau Bapak tidak disembuhkan Tuhan gimana? Tidak apa-apa, saya punya keselamatan. Saya pulang ke rumah Bapak. Wah, ini iman yang luar biasa. Ini namanya attitude, ini sikap hati yang benar. Jadi dia ikut Yesus bukan karena saya mau disembuhkan saja. Saya mau enaknya saja, enggak. Ini yang Tuhan hatinya tergerak. Makanya ketika dia diperiksa lagi MRI, ya 2 minggu yang lalu hari Jumat itu saya ada di Surabaya kan. Minggu yang lalu kan saya khotbah di Surabaya. Ini sekarang ya, jadi Jumatnya itu. Ya langsung hasil dari MRI, ya, periksa, telepon saya ke Surabaya. Pak, puji Tuhan, bersih, tidak ada lagi cancer. Karena ditebut sampai ke akar-akarnya, nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan kita luar biasa. Itu. Karena tujuannya untuk Tuhan, hidup bagi Yesus. Imannya. Hupostasis. Hupo itu dasar, percaya. Dasarnya percaya. Stasis berdiri, aku berdiri atas apa yang aku yakini. Karena aku percaya firman Tuhan seperti Abraham. Ya. Sekalipun tidak ada dasar berharap, Abraham tetap berharap. Itu orang beriman juga menumbuhkan attitude-nya, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang mau diharapkan? Dia sudah impoten. Sarah sudah mati haid. Dia mengatakan tetapi terhadap janji Allah, dia tidak pernah imbang. Amin. Dia tidak memikirkan seandainya dia tidak diberi anak pun tidak apa-apa. Wong Tuhan yang janji sama saya. Yang penting aku sudah ketemu Allah yang sungguhnya Allah. Ini yang seharusnya kita tiru. Amin. Engkau sudah ketemu Yesus, Allah yang juga Allah yang bisa menyelamatkan jiwa manusia. Itu hartamu. Amin. Makanya Tuhan bilang apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Kalau Yesus kau jadikan hartamu, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini kan ayat sebelumnya tentang mengumpulkan harta. Coba yang ayat 19. Ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apakah kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi? Enggak. Kuncinya di ayat 21 tadi. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan mengajar yang ayat 21 ini kunci. Kita harus punya kerajaan surga. Ngumpulkan harta kerajaan surga. Milikilah Yesus. Yesus adalah harta surga. Kalau engkau Yesus menjadi hidupmu, tujuan hidupmu untuk Yesus menjadi hartamu, hatimu akan di Yesus. Ketika engkau punya godaan hawa nafsumu, percaya engkau tidak akan menuruti. Engkau berani menyangkal
diri dan memikul salib. Oh, luar biasa. Aduh, kalau mau belajar firman, saudara, dahsyat. Amin. Ya. Miliki Yesus, itu kerajaan surga. Ya. Dari Yesuslah kita akan punya buah kebenaran. Oh. Tepuk tangan dulu untuk Yesus kita, luar biasa. Amin. Ya. Beberapa tahun yang lalu, ketika anak saya yang terakhir, perempuan itu berumur 17 tahun, dia minta ulang tahunnya itu di hotel di Ancol. Dan dia mau ulang tahunnya itu di kolam renang situ, di open air. Ya. Saya bilang anak saya gini, ya, itu kan Januari, dia ulang tahunnya itu April, jadi dipersiapkan dari Januari. Loh nih, kalau kamu minta ulang tahun di kolam renang, di open air gini nih, ini kan musim hujan terus. Lah nanti kalau hujan acaramu batal, itu papi sudah bayar puluhan juta itu. Ya toh, gimana? Anak saya dengan santainya dia bilang gini, papiku kan pendeta. Habis saya sama anak. Doa dong, Pi. Dah. Doa bener lu tuh. Ya dah. Dah kalah. Disekak saya. Iya. Ya. Ya doa bener. Nah, sampai hari H, ya, hari H-nya. Dari pagi sampai jam 4:30 itu udaranya bagus sekali. Aku bersyukur terus itu, nyanyi terus. Kan saya sewa di sana kamar-kamar karena keluarga saya dari Jawa, saya datangkan semua, orang tua saya, cici saya, adik saya, ya. Terus dari pihak istri juga sama, ya. Nah, terus kurang lebih 5:30 saya ditelepon, ya, dari banquet. Bapak bisa turun sebentar, saya mau bicara dengan Bapak. Ketemu di kolam renang di tempat acara. Oh ya, saya turun. Bapak lihat kan sudah gerimis katanya. Iya, mendung, Ancol udah gelap gulita. Udah gerimis. Bapak, itu peralatan musik. Saya nggak tanggung jawab ya kalau ini hujan, kalau nggak segera dia disingkirkan. Buat digertak saya, saudara ya. Digertak saya. Habis itu dia bilang gini ternyata, tapi saya punya jalan keluar untuk Bapak. Apa jalan keluarnya? Saya punya pawang yang bisa ngusir hujan. Saya marah. Saya bilang gini, Yesusku lebih sakti dari pawangmu. Di situ saya langsung sujud. Tuhan, tujuan kuasamu. Ya, dalam nama Yesus saya sujud di tanah itu. Ya, ya udah gerimis ya becek sedikit. Ya, enggak apa-apa. Saya marah. Tuhanku lebih dahsyat. Saya perintahkan dalam nama kuasa besar Yesus. Ya, awan mendung, usir engkau hujan di laut utara, dibuang di laut utara dalam nama Yesus. Ya. Saudara, saya setelah doa gitu, angin datang, saudara. Wut, besar sekali. Itu saya lihat ya, yang gelap sudah mendung, sudah gerimis. Itu apa itu namanya? Awan gelap itu diusir ke laut utara, saudara. Ancol kelihatan terang. Nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan kita luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Ya. Sesungguhnya bukan pendeta aja yang punya kuasa. Saudara semua itu punya kuasa. Kuasa itu hidup kalau engkau tidak berani melatih. Kuasa itu tidak pernah hidup. Amin. Ya. Engkau ingin menyembuhkan orang? Karena firman sudah mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan orang sakit. Kalau saudara doain orang selalu ragu-ragu, kuasa itu enggak hidup. Latih terus dengan iman. Sembuh. Dia baru hidup mengalir. Yang pertama, engkau punya relationship dengan Tuhan. Engkau punya kedekatan dengan Tuhan. Lihat, saya kalau berdoa, ya, enggak pernah saya ragu-ragu. Mata buta, retinanya putus. Tidak mungkin dokter bilang harus operasi. Saya oles minyak, saya doain.
Melek, deh. Betul, saya banyak kesaksian. Ya. Tadi pun saya pokoknya setiap minggu gini pasti terjadi mujizat. Di mana? Ya. Di 7 tempat, kadang-kadang 5 terjadi, 2 enggak. Di 6 tempat, 4 terjadi, 2 enggak. Ya. Itu Pak Sastrawan itu dulu sebelum ikut saya kan dengar khotbah saya. Saya selalu cerita begini. Nah, mungkin dianggap pendeta ini apa enggak bohong, setiap kali ibadah kok terjadi mujizat katanya. Nah, sekarang dia ikut saya. Ya, dia melihat, menyaksikan sendiri. Ya, dia baru ikut saya sekitar 4-5 bulan. Ya, dia menyaksikan. Tiap saya ada ibadah minggu, hari biasa aja masih terjadi mujizat. Amin. Tadi Bapak itu perutnya itu merongkol tahu enggak ya? Ada kayak benjolan gitu lah. Ya. Gitu, kalau dia napas, sakitnya luar biasa. Ya. Sakit luar biasa, dia dituntun sama istrinya. Ya, rasanya udah napas itu sesak gitu ya. Tapi dengan nama kuasa besar Yesus, darah Yesus membebaskan. Setelah saya doain, coba Bapak sekarang tarik napas. Ditarik, Pak sudah tidak lagi sakit. Nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan kita luar biasa. Haleluya. Haleluya ya. Tumit yang sakit, kaki yang sakit. Ya. Tadi ada yang ibu habis dioperasi pinggulnya. Ya. Dia jatuh lagi. Tadi tidak bisa jalan, saya doain, tapi Tuhan tidak jamah. Ya sudah. Ya, waktu di Cinere, ibu itu 11 tahun sarafnya kejepit sudah. Dia menderita sekali dalam 11 tahun. Yang terakhir dia pakai tongkat. Ini datanya ada di sini karena saya shoot. Ya, ada di sini datanya. Nah. Ya. Saya shoot. Ya. Saya suruh lepas tongkatnya, dia jalan dan nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan kita luar biasa. Haleluya. Ya. Itu. Saudara punya iman yang luar biasa. Karena Tuhan menyertai kita, membuat kita luar biasa. Sekarang kita mau belajar dari orang-orang Israel yang dibawa keluar oleh Musa. Ya. Yang dia tidak punya tujuan hidup untuk Tuhan. Ya, maunya menikmati tanah Kanaan tapi tidak mau proses, Saudara. Mati semua itu di padang belantara. Coba kita baca di kitab Bilangan, Bilangan 13. Langsung aja ayat 25 dah. Jadi Tuhan perintah kepada Musa begini. Musa, supaya memilih 12 pengintai dari 12 suku untuk mengintai tanah Kanaan. Ya. Mereka semua pergi. Melihat hal yang sama. Mereka ketemu orang Het, orang Amori, orang raksasa, ya. Dan mereka juga melihat tanah Kanaan penuh madu dan susu. Tapi setelah pulang laporannya nanti beda. Yang satu, yang kelompok 10 yang terbesar dari 12 pengintai, itu melihatnya yang negatif semua. Karena dia tidak punya iman, karena dia tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Seharusnya, Saudara, orang ini tidak bisa begitu. Apalagi dia kepala-kepala suku. Saudara. Dia setiap hari melihatmu mujizat. Lihat orang Kristen yang hidupnya dengan Tuhan tidak hidup untuk Tuhan. Mau dikasih mujizat setiap hari pun, hatinya tetap dekil. Percaya enggak? Kenapa orang Kristen yang enggak punya apa-apa ditolong Tuhan, habis itu ya bangkrut lagi, ditolong lagi, tetap kurang ajar terus, dan akhirnya enggak percaya sama Tuhan. Karena hidupnya tidak untuk Tuhan. Itu tujuan hidup. Sehingga dia tak punya iman dan tidak punya attitude, sikap hati. Orang berhasil menurut penyelidikan secara sekuler Harvard University. Attitude itu bukan pegang peranan sekitar 84%. No. Harvard University melihat orang-orang yang berhasil seperti Bill Gates dan lain sebagainya begitu.
Dilihat dari education-nya, dari pendidikannya, ya, dari IQ-nya, kemampuannya. Bill Gates kan enggak orang pinter. Dia sekolah pun drop out loh. Ternyata ditemukan yang menguasai, yang berperan dalam hidup manusia untuk sukses. Itu sikap hati. Nah, sikap hati ini kalau orang beriman itu, kalau imanmu kuat, sikap hati kita pasti benar. Nah, sikap hati kita bisa benar, iman kita bisa kuat, karena tujuan kita jelas, hidup kita untuk Tuhan. Hypostasis tadi. Ya, kita baca Bilangan 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Terus 26. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Haleluya! Ya dah? Maksud Tuhan disuruh 12 pengintai itu begini. Tuhan udah tahu nanti perjalanan bangsa Israel ini akan banyak tantangan. Jangan sampai Tuhan itu dianggap bohong. Jadi untuk memperkuat imannya. Ya. Nanti saya berjuang seperti ini, ya kalau tanah Kanaan bagus, kalau duri semua gimana? Ya. Jadi Tuhan membuat umatnya tidak ragu-ragu. Dia nyuruh 12 pengintai. Makanya saudara, saya itu percaya ya, kalau pendeta seperti gembala sidang kita ini, cerita tentang dia sudah dibawa ke surga dan neraka. Memang tidak semua orang akan diberikan Tuhan surga neraka. Itu kan tidak semua orang. Sedang bangsa Israel ada untuk meyakinkan kepada bangsa Israel, jemaah Israel, hanya 12 suku puak-puak mereka. Ya, suku Israel. Ya. Orang Korea ada yang dibawa ke surga, orang Amerika, orang London, ya, Eropa. Kalau saya percaya, kalau ada orang yang tidak percaya, pendeta nggak percaya, bohong lah, begini begitu, ya terserah aja. Kalau saya percaya, nggak mungkin semuanya dibawa ke surga, ditunjukkan. Mereka cerita untuk meyakinkan kita susah-susah di bumi ini, kita mau pikul salib, mau sangkal diri. Upahnya memang luar biasa. Teman saya, Pendeta Alek Iranata itu pernah meninggal kan? Meninggalnya 2 kali. Yang pertama, kan dia masuk neraka itu. Dia teriak-teriak sama Tuhan. Ditolongin Tuhan, dikasih kesempatan untuk hidup kembali. Ya. Memang pendeta ini tidak bagus dulunya. Karakternya ada kacau. Mata duitnya kuat. Dia ngakuin, ini saya ceritain kan dia bukan dia udah mati, saya cerita enggak. Dia ngakuin, semua orang dia ceritain. Dia hidup tidak benar. Nah, ketika dia dibawa ke surga, dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan udahlah, aku tidak bisa balik di sini. Nggak bisa. Ya toh, ke tempatmu di sono, bukan di sini. Kamu harus menjadi saksi. Nah, ketika yang kedua dia mau mati, dia kan dirawat di Siloam sini, saya yang jenguk. Kan dia teman baik saya. Makanya dia bilang gini, Pak Dedi, diwanti-wanti, hati-hati ya hidup jadi pendeta itu. Oh iya. Untuk apa saya memperoleh ketenaran? Untuk apa saya memperoleh harta kalau saya hanya masuk neraka? Rasul Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya jangan aku sendiri nanti setelah memberitakan Injil ditolak. Ngapain gua jadi maklar jiwa? Ya, maklar bis, saudara. Di Pulau Gadung. Semarang, Solo, Surabaya. Tanya, Pak, pernah ke Semarang? Belum. Iya tak? Tapi dia bilang cerita Solo, Semarang, ya tak? Coba.
pertandingan ini harus berhasil. Karena Paulus bilang gini ayat sebelumnya itu. Ya, ikut pertandingan itu semua peserta ikut bertanding. Ingat, pemenangnya hanya satu. Hidup di bumi ini aja susah. Orang punya duit, tidak punya duit. Ya, kita kadang-kadang ditekan hawa nafsu kita karena kita masih ada daging. Ya. Apalagi kalau sampai kita mati. Kita jadi budaknya iblis. Makanya Bapak kita itu penuh kasih. Yesus itu penuh kasih. Dia mau menderita untuk kita. Dia melepaskan hidup kita dari belenggu dosa. Kita adalah anak yang hilang. Yesus bilang apa dalam Yohanes? Ya, kitab Yohanes. Ya, aku datang kepada milik kepunyaanku. Tapi milik kepunyaanku menolak aku. Tuhan, ini semua jemaat bersama kami tidak menolak Engkau. Haleluya, tepuk tangan kita luar biasa. Haleluya. Ya. Itu. Ya. Maka kita sungguh. Dan yang kedua itu Pak Alek mati benar-benar udah enggak bangkit lagi sampai sekarang. Nanti saatnya Tuhan datang bangkit. Ya. Itu. Coba ayo lanjutkan tadi. Lanjutkan, ayat berapa? Ayat 29. Haleluya. Wah, udah jam 5 kurang seperempat. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ya. Ini diceritain begitu jemaah semua sama 10 pengintai. Kecil. Makanya kita orang beriman itu jangan kumpul orang tidak punya iman. Orang tidak punya iman tuh masalah sedikit aja sudah khawatirnya luar biasa. Tapi orang beriman sudah rasanya tidak mungkin. Kita tetap bilang mungkin. Karena kita punya Allah yang hidup di dalam hidup kita. Tepuk tangan kita luar biasa. Haleluya. Ya, ayat 30 kita lihat sikap hatinya Yosua. Ya, ini Kalebnya. Kemudian Kaleb mencoba menenterapkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti mengalahkannya. Engkau harus punya iman. Amin. Kita pasti mengalahkan masalah. Tuhan melatih kita berperang kok. Supaya saudara menjadi rohani kita kuat. Saudara. Jiwamu kuat. Engkau gak ketakutan tentang masalah. Karena kau harus yakin kita disertai itu Tuhan. Itu. Amin. Kenapa bangsa Israel Tuhan tidak membawa tanpa peperangan? Kalau bangsa Israel ini dibawa tanpa peperangan masuk tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu kan masih di bawah orang Yebus segala. Dia akan dibunuh orang Yebus. Tanah Kanaan kena bangsa lain lagi. Maka sebelumnya dia latih dan Tuhan yang perang. Demikian juga saudara dan saya. Sesungguhnya kita itu cuma teriak, Tuhan! Dalam nama Yesus aku perintahkan. Ya. Tangan Tuhan yang menyingkirkan setiap masalah dan problem hidupmu. Tepuk tangan kita luar biasa. Haleluya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Lihat, orang pesimis tidak punya iman. Ya. Karena tidak punya iman dan punya sikap hati yang negatif. Tidak tahu selama ini yang perang memang siapa. Yang belah laut Teberau siapa? Ya. Orang itu kalau degil hatinya seperti ini. Terus 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawaannya. 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kayak belalang. Enggak. Saudara dan saya enggak kayak belalang. Karena roh Allah ada di dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang perkasa. Haleluya. Tepuk tangan kita luar biasa.
Ya, kita akhiri bilangan 14 mulai ayat 1. Ayo, pemain musik mana? Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2. Bersyukur-syukurlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Coba. Seharusnya orang percaya harus menolak. Tuhan, Engkau memanggil kami keluar dari kegelapan, Engkau pindah terang ajaib. Engkau tidak akan menyerahkan hidupku sama penyakit untuk dibunuh penyakit. Tidak akan menyerahkan hidupku untuk selalu dihina orang. Masih tangan perkasamu karena kasihmu kepada kami, karena darah Yesus. Engkau melepaskan kami. Engkau memberikan kami kedudukan. Amin. Itu iman anak-anak Tuhan. Amin. Itu iman yang positif. Ya. Jangan mau imanmu negatif. Ya, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Tuhan jamah setiap pribadi tempat ini. Kami percaya Engkau tidak akan pernah menyerahkan setiap pribadi untuk dihancurkan oleh kuasa gelap. Tubuhnya untuk dihancurkan oleh penyakit. Dalam firman mereka, bangkit Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit. Lepaskan mereka dari perburuan mereka. Dan berkati. Dan sebelum kami semua makan tubuh minum darahmu, bila setiap tangan-tangan mereka bawa persembahannya. Berkati tangan-tangan mereka bawa persembahannya. Dalam nama Yesus, yang percaya berkata, amin. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan.